Setelah gagal dengan proyek 7 pemain Latino, saudara-saudara, Malaysia ini katanya tidak jera. Mereka disebut akan segera melakukan program yang sama terhadap seorang pemain yang mereka klaim, mereka sebut sebagai lulusan dari Akademi Arsenal. Nah, konon katanya pemain ini asli darah dari Malaysia. Siapa dia? Kita lihat saja nanti, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini perkembangan setelah kasus 7 pemain naturalisasi Malaysia yang Latino yang dinyatakan ilegal itu memang telah berakhir, saudara-saudara. Meskipun demikian, saudara-saudara, usaha dari Malaysia, dari orang-orang di Malaysia, media, fans Malaysia, kemudian tentu saja Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk mencari pemain-pemain keturunan ya, pemain keturunan yang sah itu tidak pernah padam. Mereka tampaknya belajar dari kasus yang kemarin itu 7 pemain Latino itu, mereka sekarang tampaknya benar-benar mencari yang punya darah Malaysia asli. Entah kakek, entah nenek, entah ayah, entah ibunya, mereka berusaha dan mereka disebut. Nah, ini menurut seorang jurnalis dari Astro Arena, namanya Zuhelmi Zainal Assam. Dia menyebut ada seorang pemain di Inggris yang berpotensi memiliki paspor Malaysia, berpotensi membela Harimau Malaya di masa depan. Usia pemain ini baru 21 tahun dan dia menyatakan bahwa pemain ini punya darah Malaysia. Menurut dokumen ya, menurut katanya ini ya, menurut dokumennya itu pemain ini sah dapat mewarisi Malaysia karena memiliki ibu. Nah, ibu yang keturunan Malaysia Inggris. Nah, jadi ibu pemain ini punya ayah itu dari Inggris dan dari Malaysia. Berarti apa? Kakek atau nenek pemain ini berasal dari Malaysia sudah. Dan ini sekarang pemain ini berusia 21 tahun, dia sedang di tracking. Nah, sedang dicari dan kabarnya menurut Astro Arena ini, saudara-saudara, ini pemain yang bersangkutan juga sudah memberikan sinyal positif, sudah menyatakan kesetujuannya untuk membela tim nasional Malaysia dan dia juga sudah menyatakan bahwa dirinya memang benar-benar punya keturunan Malaysia lah. Punya keturunan Malaysia yang sah, yang bisa dibuktikan dengan surat-surat, dengan sertifikat kelahiran kakek atau nenek dia. Berbeda dengan kasus yang kemarin di mana Fagundo Garces dan kawan-kawan itu ternyata hanya turis yang kemudian diberi paspor Malaysia. Dan ini disebut ya, ini sekali lagi diklaim, disebut bahwa pemain ini akan segera membela tim nasional Malaysia dengan sah dan legal. Apa pemain yang dimaksud, saudara-saudara? Namanya dari sejumlah data yang saya dapatkan itu namanya adalah Josh Robinson. Josh Noah Linford Robinson. Itu kelahiran London. Posturnya 175 cm. Posisinya adalah right back atau winger back, right winger. Pokoknya di posisi itu, full back kanan, wing back kanan, winger kanan, itu posisinya seperti itu. Dan dia usia 21 tahun, saudara-saudara, 21 tahun. Josh Robinson ini disebut sebagai jebolan Arsenal. Akademinya adalah Arsenal. Dia main di Arsenal sejak junior 2021, kemudian Arsenal U18, Arsenal U21, Arsenal B.
Dan kemudian terakhir 2025 itu dia pindah ke Wigan Athletic. Wigan Athletic, saudara-saudara, Wigan Athletic, tetapi di Wigan Athletic dia tidak lama. Yang lama itu dia di Arsenal. Dia di Akademi Arsenal dan pada saat itu, berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu lah, 4 atau 5 tahun yang lalu, ini pemain ini disebut, digadang-gadang sebagai calon pemain Arsenal di masa depan. Bapak Josh Robinson ini berasal dari Jamaika. Ayo man. Berasal dari Jamaika tetapi memiliki ibu yang punya orang tua dari Malaysia dan Inggris. Orang ini lahir di London, di Inggris, sehingga katanya memiliki bisa dinaturalisasi menjadi pemain Malaysia. Dan sekarang ini saudara-saudara, setelah dari Akademi Arsenal yang konon katanya prospeknya cerah, kemudian lulus dari Akademi Arsenal, dia bergabung dengan Wigan Athletic musim 2025-2026. Awal musim. Sekarang saudara-saudara itu di bulan musim dingin, di transfer window musim dingin itu dia pindah ke klub yang namanya Kindermaster Harrier. Itu adalah klub bukan di liga di National League North. Non liga, kalau bukan anggota EFL, bukan anggota English Football League. Jadi itu di bawahnya English Football League. English Football League itu kan ada Premier League, ada Championship, ada League One, League Two. Nah, itu di luar itu dia di National League North. Itu setara dengan kalau dari piramida sepak bola di Inggris itu setara dengan level ke-6. Setara dengan kasta ke-6. Setara dengan divisi 6, divisi ke-6, saudara-saudara. Kalau kita melihat dari YouTube, rekaman-rekaman yang viral di media sosial, di YouTube, di Instagram, di TikTok, ya pemain ini lumayan skillnya bagus waktu di Arsenal ya, waktu junior itu kelihatan bagus lah, mainnya taktis, kemudian kecepatan, speednya juga bagus, tekniknya juga baik. Pokoknya rajin membantu serangan, rajin bertahan. Ini kalau kita melihat rekaman YouTube-nya, videonya, rekaman di media sosialnya memang bagus beberapa tahun yang lalu, junior khususnya di Arsenal. Tetapi kan kita nggak tahu, junior kan dengan senior berbeda. Level junior, level pembinaan, development tentu saja berbeda ketika dia sudah bermain di level senior. Dan terbukti dia tidak bermain di liga di EFL, di English Football League, tetapi main di non-league, di divisi ke-6. Itu membuktikan, menunjukkan bahwa ya seiring perkembangan waktu, kualitas pemain ini tidak sebagus waktu junior, waktu di akademi ya. Kalau di junior, di akademi kan itu bisa berbagai macam faktor. Mungkin karena lawannya juga tidak terlalu bagus, kemudian lawannya juga sama-sama sedang development, sedang berkembang. Bisa juga seperti itu, atau bagaimana macam-macam. Tetapi kan di senior itu jelas terlihat sekali bahwa pemain ini tidak bermain di liga, tapi di non-liga. Non-liga itu maksudnya di luar Premier League, Championship Division, League One, League Two. Masih mending Elkan Bagot, masih mending Ole Romney main di liga, di Championship Division, di League One, League Two. Itu masih mending seperti itu. Ini membuktikan bahwa pemain ini tidak sebagus waktu junior. Saya nggak tahu kenapa. Saya coba-coba cari kenapa pemain ini mengalami penurunan. Apakah karena cedera, ataukah karena tidak mampu bersaing, atau apa. Tetapi ini fakta menunjukkan memang ya seperti itu, saudara-saudara. Berdasarkan fakta, memang pemain ini terdegradasi, dia terlempar dari liga, dia bermain di kasta ke-6 di Kindermaster Harrier di National League North. Di divisi 6 ini menunjukkan bahwa ya dia tentu saja kualitasnya sudah jauh menurun. Tetapi meskipun kualitasnya menurun, ya untuk tim nasional selevel Malaysia, ya ini
akan menjadi tambahan amunisi yang bagus. Tetapi kan kita juga harus melihat pemain ini nanti kalau dia main di Malaysia bersaing dengan pemain-pemain yang sudah jadi di Malaysia, pemain-pemain senior Malaysia ini akan seperti apa, kita nggak tahu. Itu masih butuh pembuktian. Masih butuh pembuktian di lapangan maupun di luar lapangan. Di lapangan tentu saja pembuktiannya adalah sejauh mana pemain ini bisa berdampak pada tim nasionalnya, pada timnya. Sementara di luar lapangan ini masih pembuktian soal sertifikat kelahiran kakek nenek dia. Penting sekali bagi Malaysia, bagi Asosiasi Sepak Bola Malaysia kalau ingin menaturalisasi ini, kalau menyatakan bahwa ini Josh Robinson ini benar orang Malaysia benar mau memain untuk Malaysia, ini perlu klarifikasi lebih dalam. Karena selama ini kita kan tahulah komunitas bola di Asia Tenggara ini tahulah bagaimana medsos-medsos di Malaysia, akun-akun medsos di Malaysia itu dengan vulgar membeberkan nama-nama sejumlah pemain keturunan. Sampai lupa saya namanya, mulai dari Mats De Hill, kemudian Freddy Druids, kemudian siapa lagi? Garcia, Naim Garcia, kemudian wah banyak sekali dulu kalau saudara-saudara ingat kan, itu semua dijejerkan, ini pemain ini dari Barcelona, ini dari itu, ini punya darah Malaysia, dari sini, dari situ, dari siapa aja lah itu. Itu semua dulu kalau saudara ingat itu kan, itu dibeberkan. Kemudian satu persatu pemain yang bersangkutan kemudian melakukan klarifikasi, menyebut bahwa saya nggak punya darah Malaysia, saya nggak punya kakek nenek saya asli orang sini, orang Belanda, orang Inggris, orang mana. Itu semua klarifikasi. Kemudian kalaupun ada ternyata dia dari Singapura. Nenek moyangnya dari Singapura. Kemudian akibatnya ya itu tadi 7 pemain Latino itu kemudian mereka klaim diberi paspor, dan ya kemudian efeknya kemana-mana, efek panjang, terbukti salah, dilaporkan oleh Vietnam, Indonesia yang dituduh, kemudian sidang di FIFA kalah, banding ke CAS Court of Arbitration for Sport kalah, kemudian AFC datang dengan hukuman, Malaysia dinyatakan kalah 3-0, gagal ke Piala Asia. Nah, ini penting sekali bagi Malaysia untuk memeriksa dokumen orang ini jika benar-benar ingin diberikan paspor Malaysia. Dan tentu saja butuh pelatih. Slamovski itu suruh lihat pemain ini, datang langsung ke sana, ketemu orangnya, dilihat apakah benar dia punya kemampuan seperti yang ada di YouTube. Nah, jangan-jangan nanti hoax doang. Jangan-jangan bohong, jangan-jangan hanya akun-akun itu sedang mencari sensasi saja. Nah, itu perlu ketelitian, kehati-hatian, karena Malaysia harus belajar dari kasus 7 pemain Latino itu. Tidak bisa serta-merta memberikan paspor dan tidak bisa serta-merta mengklaim begitu saja. Harus dokumennya harus jelas, karena yang nanti ini pemain ini ditampilkan di dalam pertandingan dengan bendera FIFA. Bukan dengan bendera FAM, bukan. Kalau dengan bendera FAM ya terserah kalian. Tetapi ini nanti akan ditampilkan dengan bendera FIFA dalam pertandingan FIFA, sehingga harus dan wajib hukumnya dokumennya itu jelas. Dia sangat terobsesi dengan pemain-pemain keturunan seperti ini, karena pemain keturunan yang mereka punyai seperti Dion Kools itu, kemudian Noah Lane itu dianggap masih kurang, sehingga mereka mencari pemain-pemain keturunan lagi, walaupun ya terganjal oleh aturan itu tadi yang terjadi sekarang. Mereka yang menaturalisasi pemain-pemain asing di Liga Super Malaysia. Ya nggak apa-apa kalau memang adanya seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu memang tiap negara kan punya takdirnya masing-masing. Vietnam aja juga menaturalisasi pemain asing di liga. Nyatanya mereka bisa lolos ke Piala Asia. Jadi dalam catatan saya, saudara-saudara, di Asia Tenggara ini ya saudara-saudara, itu ada sekitar 56 pemain keturunan yang membela tim nasional masing-masing. Di Malaysia sendiri itu sejauh ini hanya ada 9 pemain keturunan. 9 pemain ini bukan, ini harus dibedakan ya, pemain keturunan bukan dalam arti ini masalah
walaupun dinaturalisasi tidak, maksudnya pemain keturunan yang tidak main di liga kemudian diberi paspor negara itu, bukan. Jadi pemain keturunan lah, pemain diaspora itu Malaysia punya 9 dan Asia Tenggara total punya 56. Yang sekarang aktif ini Malaysia punya 9. Yang paling banyak itu adalah Filipina. Filipina itu punya 19 pemain diaspora, pemain keturunan di tim nasional saat ini. Indonesia itu 16, kemudian Thailand 5, kemudian Singapura 4, dan Vietnam hanya punya 3. Vietnam hanya punya 3 itu ya, seperti Nguyen Philip dan Van Lam, kemudian si Penan Pongdong itu dia keturunan ya. Selebihnya adalah pemain itu di Asia. Nah, di Malaysia sendiri pemain keturunannya itu ya seperti yang saya bilang, Dion Kools, kemudian Noah Lane itu, dan mereka siapa ya, Dominic Tan ya, siapalah itu masih aktif sekarang, tetapi kan mereka butuh pemain keturunan baru yang lebih kuat karena melihat persaingan di Asia Tenggara ini semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin berat, dan target di negara Asia Tenggara ini semakin hari itu juga semakin besar. Mereka tidak hanya puas saja berkutat di AFF, kecuali PSSI ya, yang targetnya Piala AFF, tetapi targetnya lebih besar itu ke Piala Asia, sukses di Piala Asia, kemudian lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi mereka butuh menaturalisasi pemain asing, juga butuh mencari pemain keturunan. Nah, sebanyak-banyaknya. Tetapi kan kalau Anda mencari pemain keturunan, ya carilah di negara yang logis, yang punya budaya sama dengan Anda. Jangan menyimpang jauh ke Argentina. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Semua kita bicarakan secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita mengulik-ulik, mengungkapkan, membeberkan, membocorkan seorang pemain yang kabarnya memiliki darah Malaysia dan sebentar lagi akan diberi paspor Malaysia untuk bermain di tim nasional Malaysia. Nah, pemain ini dikatakan punya ayah dari Jamaika dengan ibu yang memiliki orang tua dari Inggris dan Malaysia. Nah, jadi dia bisa membela 3 tim nasional, Jamaika, Inggris, dan Malaysia. Pemain ini jebolan Arsenal. Dari junior akademi Arsenal Youth, itu pemain ini namanya Josh Robinson. Sempat pula setelah lulus, dia sempat main di Wigan Athletic, tetapi sekarang dia hanya terbuang main di National League North. Nah, itu adalah setara dengan kasta ke-6, divisi 6, level ke-6 di kompetisi Inggris, main di Kindermaster Harrier, saudara-saudara. Usianya sebenarnya masih muda, 21 tahun, posturnya 175 cm, posisinya sebagai right back, right wing, right midfield. Pokoknya di posisi sebelah kanan, defensif, tetapi bisa juga secara berdasarkan rekaman di YouTube, di sosial media, kualitasnya bagus sih. Kualitasnya bagus ya, berdasarkan rekaman ya. Itu pun waktu masih junior. Tetapi kita nggak tahu ke depan seperti apa. Karena terbukti dia terlempar dari liga, dia main di divisi 6. Itu menunjukkan bahwa ya penurunan kualitas dia signifikan. Apakah karena cedera atau nggak mampu bersaing atau apa, kita nggak tahu. Kemudian yang jauh lebih penting lagi harus dipastikan apakah dokumennya benar-benar dari Malaysia atau tidak. Jangan sampai insiden kejadian tragedi memalukan 7 pemain Latino itu terulang lagi, bos. Jangan seperti itu. Jadi benar-benar harus diteliti. Kalaupun nanti dia benar-benar Malaysia, ya alhamdulillah kita ikut senang. Selamat bergabung dalam komunitas Asia Tenggara, selamat bertarung, semoga sukses. Tetapi kalau tidak, ya kita ketawain lagi lah. Kita tertawakan rame-rame, saudara-saudara, karena ternyata ya seperti biasalah Malaysia pers
netizen di Malaysia, media di Malaysia selalu sesumbar mengklaim ini sebagai keturunan Malaysia, ini, tetapi realitasnya semuanya zong. Itu sudah banyak terjadi di masa lalu. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook. Dan mana lagi ya? Oh, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang juga tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang juga tidak membangunkan dan jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.